sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dan dalam upaya kita silaturahmi dan brainstorming terkait masalah khususnya seni Pak ya, seni musik. Nah itu Assalamualaikum, mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat merupakan umat kita lebih optimal meningkatkan kolaborasi kita antara pemerintah Tanggamus dengan unsur musik, karena ini merupakan seni ini salah satu indikator juga kemajuan suatu wilayah atau suatu daerah atau suatu negara Pak. Ini Pak. Jadi harapan kita ke depan bisa saling kita mendukung dan mensupport untuk pembangunan Tanggamus yang lebih optimal dan maksimal. Dalam kami mohon nanti kita sambil diskusi Pak berjalan, kami mohon dari kepengurusan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kesbangpol mungkin laporan seperti itu dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan mungkin yang hadir, dari Kadis Pariwisata yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin pemerintahan di Kabupaten Tanggamus serta rekan-rekanku sekalian, pengurus paguyuban musik seluruh Tanggamus, Ibu dan Bapak Bupati yang saya hormati. Sebelumnya kami sampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Bapak Bupati dan semua pemerintahan Kabupaten Tanggamus. Pamus saat ini sudah memasuki periode kepengurusan yang kedua. Pergantian pengurusan, maka pengurusan baru tersebut akan dikukuhkan oleh Bupati seperti yang telah lalu. Dan pergantian pengurusan Pamus ini sudah berlangsung, serta Bapak Bupati dapat mengagendakan pengukuhan kita, pengurus paguyuban musik Tanggamus, serta memberikan support kepada kami. Kami sangat berharap saran dan tanggapan dari Bapak Bupati memungkinkan. Pamus sangat berharap adanya sinergi dengan pemerintah daerah dalam bentuk kerjasama yang baik, dengan bersama-sama membuat aturan serta melakukan pengawasan yang bijak dan berkeadilan. Bupati gitu Pak. Schedule nanti tolong disampaikan gitu. Kapan, seperti apa, karena ya nanti kalau mohon presiden Pak Bupati untuk nanti pengurusan itu. Terus yang kedua yang mengarah kepada katanya buat regulasi koridor hukum di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Nah, ini belum disampaikan kendala itu seperti apa gitu. Ya belum disampaikan ke Bapak. Kalau secara umum kendala ya ke teknis di lapangan seperti apa. Nah ini Pak perlu disampaikan, kita diskusi. Jadi semuanya cukup. Tahun 2017 berdirinya Pamus, dan setelah MC dia menghibur dan kemudian memberikan hiburan kepada masyarakat, dan kami merasa itu ada peraturan-peraturan yang tidak berpihak kepada kita. Grup-grup musik kami yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seharusnya tidak langsung memberikan. Akhirnya ada perda yang berlaku yang kita merasa tidak berpihak kepada kita. Nah itulah. Perda yang mananya Pak? Ada pasal apa gitu? Ada yang ini. Pemberlakuan Nomor 5 tahun 2017. kita tidak bisa bermain
musik di malam hari ya. Iya. Kita tidak diajakin duduk Pak. Waktu itu waktu pada berlaku Pembatasan jam berarti kan? pembatasan jam. Oh, iya. Dan itu dari anggota kami merasa ada sebagian yang merasa, tidak semua sih, ada sebagian yang merasa ini adalah sesuatu yang tidak pas bagi kami. Tapi dari Wawan Kiput menjadi Wawan Lele karena dia berjualan pecel lele. Banyak sekali yang berganti nama. Disitulah kami merasa ini adalah sesuatu peraturan yang seharusnya kita ganti. Kami merasa Pamus seni yang ada di kampus seperti itu. Makasih Pak, artinya cukup jelas Pak ya. Cuman artinya Pamus ini salah satu wadah yang bisa membangkitkan talenta dari warga di Tanggamus untuk lebih kan pembentukan 2017 dan periode kedua ini sudah ada kepengurusan, cuma ada belum pelantikan, pengukuhannya belum gitu Pak ya. Nah, ada schedule nggak Pak? Seperti apa, kapan itu? Nah, biar kita sama-sama nanti sebelum masuk ke minta pandangan dari masing-masing kadis. Baik itu organ tunggal, kemudian orkes dan sebagainya. Disebutkan tadi kita sudah berdiri dari tahun 2017. Jadi dan kita data itu lebih dari 200 grup musik di Tanggamus. Alhamdulillah berjalan. Walaupun ada kendala di lapangan dengan rekan-rekan yang menerima job ataupun lainnya, di itu sudah ada data di Pamus Pak. Jadi harapan kami di Pamus ini supaya dia lebih rapi lagi, setiap grup itu ada izin pendirian grup, legalitasnya dari Pemda. Jadi apakah itu nanti ada restribusi atau apapun itu diberlakukan untuk grup-grup yang ada di Tanggamus. Itu yang jadi pemikiran kami dengan Pemda Kabupaten Tanggamus. Karena untuk di lapangan itu sudah rapi Pak. Setiap di kecamatan kita punya konoril dan data setiap grup itu dinas pariwisata ataupun pendidikan dan kebudayaan, kita sama-sama membuat aturan untuk grup-grup ini sehingga lebih rapi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada perda yang tidak membolehkan main malam. Itu ada alasan tersendiri sehingga perda itu keluar dan diberlakukan. Tetapi perda itu kan bisa kita sepakati kembali kalaupun itu ada kawan-kawan yang mau bermain musik di malam hari, tetapi itu kan bisa kita musyawarahkan waktunya. Kalaupun dia harus jam 10 berhenti, jam 10 berhenti, ataupun jam 12 atau gitu. Jadi sebenarnya itu sepi. Itu yang benar, itu yang harus. Terus yang terakhir kita sudah punya ID card Pak. Setiap anggota itu punya. Nanti sebelum Pak Bupati mungkin termasuk yang pelantikan rencana September ya, nanti pelantik September para Pak Bupati, dan sambil kan lupa komunikasi dengan protokol nanti Pak ya, itu Pak ya, nanti di waktu yang tepatnya seperti apa. Nah mungkin sebelum masuk kita mohon ke Pak Bupati arahan dari pandangan dari Pak Staf. Terima kasih. Jadi kami bukan mewakili staf ahli Pak, jadi mewakili Kaban Kesbangpol ya. Jadi kami sudah menyimak tadi dari masyarakat itu, makanya Kapolres dengan ini kabupaten membatasi pukul 6. Tapi nanti kita sepakatan lagi, nanti kita dengan Kapolres mungkin ya itu tadi
bukan organ tunggal tapi hiburan-hiburan lain. Budaya-budaya ini. Ya kan itu yang ngerti itu ya. Mungkin ini ya, mungkin itu saja mungkin ini yang dapat kami. Terima kasih. Ya, makasih. Bicara kepada organ tunggal. Nah, kami dari Dinas Pendidikan ini membawahi PAUD, TK, SD, SMP. Yang kami butuhkan dari bapak-bapak pengelola pengurus PAUD, kami butuhkan seorang guru musik yang dapat membantu siswa-siswa belajar pengenalan alat musik tradisional. Tapi kalau kita mengarah pada organ tunggal kayaknya nggak elok, Pak. Ya kan? TK, SD, PAUD kita kenalkan di organ tunggal. Jadi kami mohon nanti kalaupun sudah terbentuk, kita kerjasama kalau bisa ada guru untuk yang bisa mengajar ke alat-alat tersebut. Itu saja, terima kasih. Saya ini wassalamualaikum. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, Bapak Bupati Tanggamus, Bapak Asisten, rekan Kepala OPD, dan wabil khusus kepada Bapak-Bapak selaku Pamus di Kabupaten Tanggamus. Menyimak dari yang disampaikan, berawal saya berpikir bahwa Pamus tadi ada paguyuban musik. Menarik ini, artinya saya apresiasi atas kehadiran bapak-bapak sekalian terkait dengan paguyuban. Sangat berharap daripada paguyuban musik-musik ini, artinya kalau dilihat dari paguyuban musik itu adalah komunitas, perkumpulan musik-musik, baik itu musik tradisional, bahkan artinya sampai ke titik yang tadi disebutkan organ tunggal. Nah, kalau terkait dengan yang disampaikan dengan Perda, itu saya melihat itu tadi cenderung yang disampaikan adanya pembatasan waktu ketika tahun 2017 itu adanya pembatasan karena kita mungkin COVID dan sebagainya ya Pak ya, sehingga merujuk kembali ke disampaikan oleh Bapak yang di samping saya bahwa ketidaksinkronan dengan kondisi masyarakat kita mungkin ya. Artinya saya sependapat, saya tidak setuju sebenarnya dengan kalau organ tunggal itu sampai dengan tengah malam, bahkan sampai azan subuh itu baru selesai. Itu kalau memang kita tidak dibatasi peraturan. Terkait dengan peraturan yang memang masih seperti yang disampaikan Bapak tadi, itu mungkin itu perlu direvisi, mungkin tidak sampai jam 6, mungkin seperti itu. Mungkin itu perlu kita lihat kembali, revisi. Tetapi terkait dengan musik, kalau tadi dari Dinas Pendidikan membutuhkan itu guru, mungkin untuk pelatihan, untuk tari-tari tradisional kita yang mungkin sudah pudar, bahkan mungkin sudah dilupakan. Nah, kembali lagi saya di pariwisata, artinya untuk melestarikan, mendukung pariwisata kita ke depan maju berkelanjutan itu sangat sinkron dengan akan adanya budaya-budaya. Budaya kita di Tanggamus ini kita melihat dari juluk ataupun ini Begawi Jejama. Di situ ada artinya ada dua Lampung, baik pesisir maupun pepadun. Nah, dua tradisi ini yang perlu kita angkat dari seni-seni budaya tadi gitu. Jadi kalau dari kami pariwisata sangat mengharapkan adanya yang pertama mungkin edukasi daripada penyelenggara musik-musik kita, sehingga pelestarian musik-musik yang ada di Kabupaten Tanggamus ini terus lestari, terus berkelanjutan. Seperti Tanggamus, kita sedang berbenah terkait dengan pariwisata, artinya bagaimana upaya kita untuk menarik wisatawan, baik itu mancanegara maupun lokal, sehingga mau berkunjung ke Kabupaten Tanggamus. Nah, ini kelemahan itu ketika ada festival, artinya festival seperti yang ada di pariwisata, kita selalu ada festival Krakatau, festival musik tingkat provinsi, ada Lampung, itu kita kadang kami dari pariwisata itu mengambil dari sekolah-sekolah gitu loh. Jadi sangat keterbatasan, hanya beberapa sekolah saja mungkin yang bisa siap ataupun reading untuk kita. Semua ada yang ada budaya di Kabupaten Tanggamus gitu Pak ya. Artinya dari semua suku. Kalau bisa memang kita akan ada yang memang siap ketika kita memang harus menampilkan budaya-budaya yang ada di kita. Kemudian budaya lokal.
khususnya kalau saya lihat tadi, saya lihat bapak-bapak depan saya nggak ada yang kenal loh gitu ya. Karena saya adalah orang Puggung dari arah sana mungkin Pak ya, Talang Padang ke sana gitu. Nah, sedangkan kalau dari suku Pepadun itu kata hanya minoritas, di Tanggamus sendiri hanya minoritas, tetapi adat dan kebudayaan memang harus kita lestarikan. Nah, artinya dengan adanya saya di pariwisata, saya juga berpikir bahwa untuk di Kecamatan Pugung, hayo gitu loh, semangat seperti adanya di daerah Kota Agung gitu. Semua sanggar itu hidup gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan juga dengan adanya sinkronitas daripada pimpinan dari pusat maupun tingkat provinsi dan daerah, artinya tujuan kita adalah pariwisata berkelanjutan. Untuk menunjang pariwisata berkelanjutan itu Kabupaten Maju itu pariwisata dan juga ekonomi kreatif itu akan kita bangkitkan kembali, artinya menuju ekonomi lokal kita sehingga mendukung untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi tujuan baik daripada bapak-bapak, artinya untuk menghidupkan kembali musik-musik atau festival-festival yang memang bermakna untuk tujuan ke depan, mudah-mudahan akan segera terwujud. Terima kasih. Saya Ribillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi pariwisata dukungan untuk mengoptimal pariwisata itu untuk narik kunjungan wisatawan itu salah satunya kita lewat musik juga. Nah ini Pak, yang agak menarik. Artinya gini Pak, kami berharap bahwa PAMUS ini ada basis datanya Pak ya, baik personal maupun grup. Jadi bukan hanya menuntut konser jamnya aja Pak. Basis data itu untuk menjembatani pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah butuh suatu saat itu ada kita pentas musik itu. Ini kan apalagi ada Taman Soekarno, ada di Gisting Pak itu Pak. Ini kan ada tempat itu kan untuk mengeksplor potensi personal dan grup itu Pak, bisa dikomunikasikan. Tapi tidak kalah penting bahwa kalau di kota-kota besar itu musik itu kadang udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Lili Sudianto, perwakilan Korwil dari Ulu Hulu yang agak pinggir sendiri wilayah Tanggamus. Izin Pak Bupati, ini hanya nyari dari Pak ini tadi untuk undangan di Polres itu sebenarnya bukan kami Pak. Jadi salah kamar, itu ada posisi grup masih mau berbentuk, undangan itulah disebar ke mereka. Nah, tapi alhamdulillahnya saya ada juga di grup itu, jadi saya ikut masuk di ruangan itu, ada wakil bukan PAMUS yang hadir di sana. Itu yang birokrasinya belum ada lah, untuk payung hukumnya belum ada. Kalau kami kayak di Dinas Pariwisata yang keluar nomor induk itu Pak ya, kami sudah ada sampai mati malah ini jangka waktunya, kalau nggak salah 5 tahun sudah ada. Bahkan nomor induknya saya tempel di bannernya waktu itu. Nah, sudah ada sekitar 70 grup waktu itu yang bareng-bareng bikin. Itu di 2017 waktu itu. Itu yang pertama, yang kedua. Terus kalau untuk yang jam malam sampai subuh Pak, terutama kami di Ulu Hulu, walaupun kami terpencil, kami nggak sampai seperti itu kok. Kami pinginnya itu, ini lokal di Ulu Hulu Pak ya, di Kecamatan Ulu Hulu, rata-rata tamu hajatan, apalagi yang muda-mudi, pasti hadirnya dari jam 7 sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kami pun yang saya hormati pengurus paguyuban musik Tanggamus, PAMUS ya. Ada Pak Zainal Arifin ya, sebagai ketua, Pak Mas Rizal, oke, Pak Siswanto, sekretaris 2 ya, Pak Hengki Yohanes, di mana Pak Hengki? Di Pak Jumadi, oh belum datang juga ya, Pak Mansur, ada Pak Mansur, Pak Opi, Pak Dian Saputra, ada Pak Narsono ya, mana Pak Narsono? Biar kenal Pak, jadi kalau bisnya bisa kenal kan ya. Pak Sobo ya, Pak Narsono, Pak Alek, kan datang Pak Alek ya. Pak Lili Sudianto ya. Pak Lili ya. Oh ya. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya serta izinnya kita hari ini bisa
bisa berkumpul bersama dalam rangka membahas tentang masalah nanti ke depan. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini akan cepatnya. Ada yang jadi modal utama dalam rangka pergaulan, membuat kebersamaan, membuat keinginan adalah musik. Itu salah satu sarana. Jadi dari dunia ini ada musik itu merupakan suatu modal dasar dalam rangka untuk menyatukan persepsi, menyatukan apa dan sebagainya secara luas. Artinya ini memang sangat basic dan sangat penting musik dilestarikan. Nah, perkembangan misalnya dalam rangka apalagi sekarang rencana kita ke depan tentang Penggamus ini, kita ini punya potensi destinasi wisata itu besar sekali, 202 kilo pantai dan ada itu air panas, ada ini di daratan, ada gunung yang view-nya sangat menggiurkan, termasuk Ulu-Belu itu menggiurkan itu, Ulu-Belu ini semua dibaca oleh orang sebetulnya keturunan apa nih orang-orang ini. Nah, itu jadi ini perlu sekali, makanya segala sesuatunya itu kita memang harus diatur, diinikan. Misalnya gini, kalau tadi masalah apa waktu ya, waktu wayang, kalau wayang golek itu memang tradisi dari zaman dulu ya sampai pagi, ya kan? Kalau dia siang sampai menonton, sampai yang mau mendengar. Karena golek itu dalam rangka, wayang golek itu adalah menceritakan historis kita perjuangan waktu zaman dulu. Nah kalau wayang orang, atau bukan wayang orang mah, kuda lumping, gak ada yang malam, pasti siang. Jadi kita juga harus melihat itu semua. Jadi karena kalau yang namanya wayang golek itu adalah mengedukasi, memberikan pemahaman. Memang aja ya nggak ada yang nonton kan itu nanti jadi itu semua akan dilihat. Tapi kalau yang namanya organ tunggal sambil joget-joget itu ya memang nggak pantas kalau sampai pagi, itu merusak. Mau nggak mau secara psikologis orang-orang itu akan terpengaruh dan bapak-bapak juga akan terganggu. Kalau para ustadz atau itu terganggu benar itu ya kan itu. Jadi kita memang sesuaikan itu, nanti kita akan lihat, kita pelajari. Tapi prinsip saya senang sekali, saya gembira melihat ada paguyuban musik, paguyuban. Nah masalah perizinan itu, izin itu sebetulnya kalau paguyuban kalau musik ini dari zaman dulu nggak ada izin. Cuman kalau sekarang ada perkembangan, ada izin itu, kalau ada promotornya, ada orientasi untuk mencari dia mencari ini. Kalau seni itu kan belum tentu dia mencari keuntungan, dia seni. Kalaupun ada uang balas jasa sebagai pemain itu ya itu hanya sekedar itu ganti keringet aja, nggak sama sekali nggak ada orientasi mereka mencari keuntungan untuk bawa pulang begitu. Nah itu semua filosofinya untuk izin itu ya seperti itu, tergantung melihatnya karenanya akan itu enggak gitu. Nah itu jadi nanti kita terus misalnya ya akuntan apa itu, tapi kita sendiri nggak mengkaji nggak apa itunya. Karena kalau saya yakin betul, saya setuju musik ini. Nah, tapi harus dipilah-pilah. Misalnya sekarang paguyuban musik Tenggamus itu paguyuban musik Tenggamus yang itu ada pemecahannya nanti. Ini khusus untuk yang gamelan, ini khusus ini apa organ tunggal yaitu. Nah itu dan itu saya tekankan lagi bahwa musik itu kalau saya nggak terlalu penting untuk izin itu kecuali musik yang bertujuan profit oriented, mau menjadi untungan, dia cari keuntungan. Jadi misalnya ada apa itu yang biasa itu ada kan yang sambil promosi sambil itu band-band yang besar-besar itu kan konser di sukses organisasi seni budaya yang ada di Tenggamus ini akan semakin sukses kita wisata kita nanti itu. Tapi harus ada pemisahan itu yang saya bilang tadi. Kalau wayang golek dibatasin waktunya sampai jam 6, siapa yang mau nonton? Apa ya hasilnya? Wayang golek itu ada misinya untuk memberikan
pencerahan kepada masyarakat tentang historis, tentang adanya orang Sunda misalnya. Atau kalau wayang wong itu wayang apa? Orang Jawa, wayang kulit, sejarahnya itu. Itu kalau yang jigrak sini itu bahaya itu. Memang kita nggak izinkan, itu batas, itu dibatasi waktunya. Gitu. Saya kira itu. Tapi prinsip saya setuju sekali dari paguyuban ini supaya dikembangkan. Saya dukung penuh. Karena mau satu-satunya mitra pemerintah dalam rangka untuk maju ke depan itu salah satu paguyuban pemusik-musik seperti ini. Ini salah satu. Modal itu modal. Dan bagaimana mungkin kalau kita mau itu promosikan Tenggamus ini kepada orang luar, apa yang mau dipromosikan? Kebun kopi, kalau dia nggak kopi dia enggak. Tapi kalau musik otomatis ada waktu, ada kesempatan untuk itu, pasti musik budaya yang akan kita kejar. Ya orang Arab aja kita udah sampai di sini udah gaya-gaya, kita udah nggak jadi orang Indonesia lagi pakai ini. Iya kan? Itu saking orang mendapatkan budaya itu di sini. Nah, saya kira itu. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada interaktif silakan. Ya, cukup ya, nanti untuk regulasi kita nanti belajar lagi Pak. Ya, pasti kalau ada perkembangan nanti diskusinya Bapak juga Pak. Dan akan mengakomodir masukan-masukan dari stakeholder, smart stakeholder. Nah itu saya rasa cukup. Di pembatasan waktu Perda Tanggamus, kami ingin Pak Bu, karena musik ini kan genrenya banyak, ada musik daerah, ada musik modern, ada musik klasik. Jadi regulasi itu perlu direvisi. Apa sih yang harus ditampilkan ketika waktu rentan, artinya malam? Apa yang diperbolehkan kan begitu. Jadi jangan dilarang semua. Artinya apakah malam ini kita tampilkan edukasi untuk musik-musik daerah, biar anak-anak muda kita ini tahu budaya. Kan multi suku kalau di Tanggamus, ada Jawa, ada pribumi, Pepadun, pesisir, Sunda, terus Ogan Komering juga kan ada. Kami ingin begitu Pak, regulasinya minta direvisi untuk perdanya. Kami tidak kami ini malam itu tidak lama, maksimal di jam 9, jam 10 udah cukup. Karena untuk acara di kondangan atau hajatan paling segitu Pak, tidak berlarut-larut, artinya sampai pagi enggak. Dari jam 6 sampai jam 10 itu udah lebih, waktu udah cukup. Terkait dengan pembatasan itu banyak yang dampaknya, terutama di Dinas Pariwisata. Kita ada open donasi bencana Tanggamus yang dampak dari longsor di Ulu Belu dan banjir Talang Padang. Kita minta izin, artinya biar dapat donasinya banyak, tapi terhalang oleh regulasi, akhirnya kita tidak bisa konser malam dan donasi itu kita tidak maksimal. Itu contoh kecil. Yang kedua, dengan berkembangnya industri musik itu mendongkrak semua aspek. Satu, UMKM pasti, ekonomi menjadi. Kami ingin dikecimpungkan, dalam artian ada event besar, kami ingin dirangkul. Karena maaf ngomongnya, SDM dari kita kawan-kawan semua ini udah mencukupi. Karena penunjang kalau musik ini kan nggak mungkin nggak ada sound system, nggak mungkin ada hal lain, panggung dan lain-lain itu. Kita fasilitas sudah ada semua. Jadi artinya ketika ada event besar di Tanggamus, kami ingin yang memegang, bukan dari luar Tanggamus. Karena ekonominya biar berjalan, uangnya muter di Tanggamus saja. Kembali lagi untuk Tanggamus. Itu Pak ya, karena ini juga salah satu potensi mendatangkan wisata. Kalau kita udah ada yang unik-unik, beda dari tempat lain dan hebat, itu Pak, otomatis orang akan datang sendiri. Salah satu musik yang bisa mendukung itu. Cukup Pak ya itu Pak ya. Saya rasa orang kan musik dipanggil orang hajatan. Ya memang nggak pantas juga kalau jam 6 udah ditutup. Saya ada orang undangan belum datang, saya pikir sudah. Nanti itu jadi bahan pertimbangan. Nanti kita evaluasi semua, kita lihat ya. Ya, terutama yang hajat-hajat itu kan betul itu. Sama wayang golek atau wayang kulit.
Jadi kalau tidak bukti nggak boleh malah. Ya oke. Si Pak Bupati ya memanfaatkan Pak kalau ya momen-momen Pemda bisa ditingkatkan keterlibatannya, kolaborasi kita Pak ya, sama-sama Pak ya. Saya rasa mungkin cukup pertemuan silaturahmi dan audiensi kita pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan kita selalu berkesehatan untuk pembangunan lebih maju dan untuk masyarakat Tanggamus yang lebih sejahtera. Akhir kata mungkin saya cukup sekian.